Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur terhadap Allah SWT, karena atas rahmatnya lah kita bisa berkumpul di Zoom meeting hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di Yaumul Qiyamah. Di sini saya Delia Ervi Rahmawati ingin membagi sedikit pengetahuan atau ilmu. Akan saya share screen. Jadi saya ingin membagi sedikit pengetahuan tentang aurat wanita dan batasnya menurut Islam. Kan seperti yang kita ketahui, tren fashion setiap tahunnya selalu berubah. Nah, semakin ke sini semakin berubahnya fashion yang ke barat-baratan seperti pakaian pendek atau pakaian ketat seperti itu. Nah, banyak muslimah yang karena ingin mengikuti tren tersebut, jadi mereka lupa untuk menutup auratnya. Nah, karena itu saya ingin bagi pengetahuan tentang aurat wanita dan batasnya menurut Islam. Di sini saya mendapatkan sumber dari Muhammad Sudirman CC, Jurnal Al-Ma'iyah, volume 9, nomor 2, tahun 2016. Pertama, apa itu aurat? Di sini saya akan jelaskan aurat menurut bahasa adalah sesuatu yang menimbulkan rasa malu, sehingga seseorang terdorong untuk menutupinya. Lalu secara terminologi dalam hukum Islam, aurat adalah bagian badan yang tidak boleh kelihatan menurut syariat Islam. Ada juga batas minimal bagian tubuh manusia yang wajib ditutup berdasarkan perintah Allah. Nah, di sini saya ingin bertanya, ada yang tahu tentang batasan aurat dari wanita? Yang tahu boleh menjawab. Silakan, Adisya Mareta. Sebelumnya perkenalkan. Jadi menurut saya pribadi mengenai batasan aurat seorang perempuan itu seluruh bagian tubuh, jadi dari atas, dari ujung kepala sampai ujung kaki, kecuali wajah dan telapak tangan. Mungkin kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Ya, lalu ada yang mempunyai pendapat lain? Cukup? Baik, akan saya teruskan. Sebenarnya batasan aurat ini dibagi menjadi 3 situasi. Yang pertama yaitu saat ketika ia berhadapan dengan Tuhan dalam keadaan sholat. Yang kedua, ketika ia berada di tengah-tengah muhrimnya. Lalu yang ketiga, ketika ia berada di tengah-tengah orang yang bukan muhrimnya. Nah, akan saya jelaskan satu persatu. Ketika ia berhadapan dengan Tuhan dalam keadaan sholat. Nah, jumhur ulama sepakat bahwa aurat wanita yang wajib ditutup ketika bersolat adalah segenap anggota tubuhnya kecuali muka dan telapak tangannya. Muka dan 2 telapak tangan itu menurut Said Sobik adalah bagian tubuh yang diperbolehkan nampak sesuai dengan kalimat ilama zaha minha dalam Quran surat An-Nur ayat 31. Nah, selain itu ada pendapat lain dari Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa Abu Hanifah membolehkan telapak kaki wanita tampak dalam sholat. Nah, dan ini adalah pendapat yang paling kuat berdasarkan riwayat dari Aisyah yang memasukkan 2 telapak kaki itu ke dalam kategori tubuh yang boleh nampak. Nah, 2 telapak kaki ini tidak termasuk dalam bagian punggung dari telapak kaki tersebut. Hal ini berdasarkan riwayat dari Ummi Salmah yang menanyakan kepada Rasul tentang bolehnya melaksanakan sholat dengan hanya menggunakan baju dan udung. Maka Rasulullah menjawab, jika baju itu cukup untuk menutupi punggung dari telapak kaki itu, maka tidak apa-apa. Nah, lalu untuk yang kedua, ketika ia berada di tengah-tengah muhrimnya.
Al-Syafi'iyah mengatakan bahwa aurat wanita ketika berhadapan dengan muhrimnya adalah antara pusar dan lutut. Selain batas tersebut dapat dilihat oleh muhrimnya dan oleh sesama wanita. Pendapat lain mengatakan bahwa segenap badan wanita adalah aurat di hadapan muhrimnya, kecuali kepala termasuk muka dan rambut, leher, kedua tangan sampai siku, dan kedua kaki sampai lutut. Karena semua anggota badan tersebut digunakan dalam pekerjaan sehari-hari. Nah, yang dimaksud muhrim di sini itu menurut surat An-Nur ayat 31 adalah suami, ayah, ayah suami, putra laki-laki, putra suami, saudara, putra saudara laki-laki, putra saudara perempuan, wanita, budaknya, pelayan laki-laki yang tidak bersyahwat, atau anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Lalu yang ketiga, ketika ia berada di tengah-tengah orang yang bukan muhrimnya. Nah, di sini menurut kesepakatan ulama adalah meliputi seluruh tubuhnya selain muka dan dua telapak tangan. Lalu, kewajiban menutup aurat. Nah, biasanya ketika membahas tentang kewajiban menutup aurat, itu pasti terkait dengan kedua surat ini. Akan saya bacakan artinya. Menurut An-Nur ayat 31, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang biasa nampak daripadanya, dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, dan yang lainnya termasuk dalam mahram yang saya sebutkan tadi. Lalu di surat Al-Ahzab ayat 59, hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu, dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Adapun tujuan menutup aurat adalah untuk menghindari fitnah. Lalu kewajiban menutup aurat adalah juga dimaksudkan untuk membedakan antara wanita terhormat dan wanita jalanan. Menurut Al-Qurtubi ayat 59 dari surat Al-Ahzab turun sebagai teguran atas kebiasaan wanita-wanita Arab yang keluar tanpa menggunakan jilbab. Nah, karena tidak memakai jilbab, mereka sering diganggu oleh laki-laki, digoda, bahkan diperlakukan seperti budak. Nah, untuk mencegah hal itu terjadi, makanya turunlah surat tersebut. Lalu kewajiban menutup aurat dalam sholat merupakan kewajiban yang sifatnya mutlak. Artinya hal itu tidak bergantung pada keadaan apakah orang tersebut sholat tanpa ada orang yang melihatnya atau sholat dalam keadaan gelap gulita. Sifatnya sama saja. Jadi apapun situasinya, walaupun berjamaah, munfarid, dalam kegelapan, dalam keterangan, semua harus mematuhi batasan aurat yang sudah ditentukan. Lalu yang ketiga, menutup aurat di luar sholat dalam batas-batas tertentu ada sifatnya mutlak dan ada sifatnya tidak mutlak. Hikmah menutup aurat. Yang pertama, hikmah menutup aurat yaitu agar wanita muslimah terhindar dari fitnah kehidupan. Nah, fitnah yang dimaksud di sini adalah pelecehan seksual di luar nikah yang tentu saja merusak martabat bagi wanita. Lalu yang kedua, menutup aurat juga memberi nilai tambah bagi kehormatan wanita. Nah, lalu di sini model busana seperti apa sih yang dianggap menutup aurat? Nah, di sini saya akan share screen untuk tayangannya. Tayangan dari YouTube tentang outfit. Bentar. Nah, di sini kelihatan kan YouTube-nya. Nah, iya kelihatan. Baik, materi ini akan disampaikan oleh Ustazah Ratu Emma Rahmayanti dari kajian kitab buku Islam. Mari kita lihat bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wassahabati ajmain. Amma ba'du. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma iftah masami'a qalbina li zikrika warzuqna ta'ataka wa ta'ata rasulika wa amalan bi kitabik. Sahabat muslimah, alhamdulillah kita bisa jumpa kembali dalam kajian kitab An-Nizam Istimah fil Islam. Dalam episode kali ini saya akan mereview beberapa poin dalam topik melihat aurat perempuan. Sahabat muslimah, pada asalnya perempuan itu seluruhnya adalah aurat kecuali wajah dan dua telapak tangannya. Dan kemudian di dalamnya dibahas beberapa pengecualian ya kepada siapa yang melihat aurat tersebut ya. Nah, bagi seorang pelamar atau khatib ya, laki-laki yang berniat untuk menikahi perempuan, maka hukum syariah memberikan pengecualian kepadanya untuk melihat calon istrinya lebih dari wajah dan dua telapak tangannya. Nah, bagi seorang suami maka diperkenankan untuk melihat aurat istrinya seluruhnya. Dan kemudian bagi para mahram, yaitu ayahnya, pamannya, saudara laki-laki sekandung ataupun saudara laki-laki seayah, maka diperbolehkan bagi mereka melihat aurat perempuan itu dalam menggunakan pakaian rumah ya. Jadi lehernya, rambutnya, tangannya, betisnya ya, selama itu bukan di antara pusar dan di atas lutut ya, lututnya, maka diperkenankan ya. Nah, kemudian untuk laki-laki yang bukan suami atau pelamar ataupun para mahram, nah maka yang boleh dilihat dari perempuan hanya wajah dan dua telapak tangannya ya. Nah, kemudian dalam kehidupan umum tersebut mereka harus saling menjaga ya, laki-laki terhadap perempuan, begitupun sebaliknya ya, kecuali ada penjelasan lagi pada saat ada kebutuhan lain seperti berobat ya, maka itu diperkenankan sesuai kebutuhannya. Nah, di luar ada kebutuhan seperti itu, maka mereka benar-benar harus saling menjaga aurat, bahkan harus menundukkan pandangannya ya. Tidak boleh walaupun tidak melihat aurat ya, hanya melihat wajah dan dua telapak tangannya, tapi dengan nafsu atau syahwat itu pun diharamkan atau dilarang. Nah, sahabat muslimah, kali ini saya juga ingin lebih menjelaskan kembali ya tentang dengan apa aurat wanita itu ditutup. Nah, dalam hal ini hukum syara tidak menentukan, tidak menetapkan harus dengan bentuk pakaian apa ya untuk menutup aurat itu, tetapi mensyaratkan untuk tidak membentuk ya dan tidak transparan ya. Artinya tidak memperlihatkan warna dan bentuk tubuhnya. Jadi bisa dipastikan bahwa kain penutup itu mesti kain yang tebal ya. Tidak menerawang gitu, tidak bisa dilihat apa sih yang ada di balik kain tersebut ya. Nah, tetapi sahabat muslimah, ketika seorang perempuan itu akan keluar rumah ya untuk beraktivitas memenuhi kewajibannya, nah maka syariat Islam telah menetapkan jenis pakaian tertentu ya. Nah, ini yang harus kita pahami. Jadi bukan hanya sekedar menutup auratnya saja ya ketika keluar rumah, tetapi kemudian harus terikat dengan penjelasan syariat. Nah, sahabat muslimah, syara telah menentukan jenis pakaian untuk perempuan ketika keluar rumah ya, yaitu khimar atau kerudung, dan yang kedua adalah jilbab atau gamis. Nah, untuk khimar ini ya dijelaskan dalam ayat wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna. Kata idrab ya itu bentuknya mubalaghah, wal yadribna ada lam di sana. Itu untuk menegaskan bahwa benar-benar harus penutupnya itu menutupi kepala, leher ya, dan juga ke dada ya. Jadi bihumurihinna dengan kerudung itu ada huruf ba di situ,
yang maknanya adalah ilsok atau melekatkan. Jadi benar-benar harus kerudung yang menutup aurat perempuan di bagian atas tadi ya, bukan hanya sekedar menempel saja begitu ya. Jadi kerudung biasa kemudian dililitkan ya, masih nampak rambutnya ya, atau hanya sebatas leher atau hanya dililitkan dan lain-lain. Nah, itu belum memenuhi persyaratan yang dijelaskan. Nah, untuk yang jilbab atau gamis, maka dia adalah pakaian yang wasi, yang luas, yang longgar ya. Disebut ya, milhafah ya, ibarat selimut begitu ya, yang dihulurkan dari atas sampai ke bawah, jadi adanya satu pitch atau satu potong yang longgar. Nah, seperti ini gambaran khimar, jadi menutupi rambut ya, kemudian leher, telinga ya, sampai kemudian syarat minimalnya adalah menutupi bukaan baju kita nih, kancing pertama di sini ya. Nah, sampai di situ itu sudah memenuhi syarat. Ya, adapun sampai ke bawah itu hanya tambahan saja ya, gitu. Nah, kemudian jilbab ya, itu adalah pakaian yang kita gunakan ya, mulai dari sini nih menutup leher ya, terus kemudian perut, paha, kaki, semua sampai ila asfal ya, benar-benar hatta qadamain, jadi benar-benar menutup mata kaki kita. Jadi kalau kita berdiri itu tidak nampak atau tidak terlihat ya. Nah, jadi dua piece ya, pakaian yang wajib digunakan muslimah untuk keluar rumah, jadi khimar dan juga jilbab. Nah, kerudung, kalau bahasa kitanya kerudung dan gamis ya. Nah, tapi sahabat muslimah yang harus diingat bahwa harus benar-benar wasi, longgar ya, karena kita masih dapati juga ya model-model hijab syar'i gitu ya, tapi kemudian juga ada yang masih mencekik, ada yang bagian pinggulnya itu ketat. Nah, itu juga tidak diperkenankan ya. Semoga jelas ya sahabat muslimah dengan gambaran ini. Nah, sahabat muslimah, ini ditegaskan ya, seperti itulah pakaian yang hendaknya digunakan oleh perempuan ketika keluar rumah, dan itu hukumnya wajib ya. Kalau kita nanti mendalami ayat-ayat Al-Quran juga Al-Hadis yang menjelaskan tentang dua jenis atau dua kitah, dua potong pakaian perempuan keluar rumah tersebut, maka kita akan memahami itu wajib ya, hukumnya wajib dan tidak ada bentuk yang lain ya selain yang sudah dijelaskan. Nah, dalam kitab Nizam Ijtima fil Islam ingin saya ulas ya, bahwa setelah penjelasan ayat-ayat mengenai kerudung dan jilbab dijelaskan annahu yajibu ayyakuna lil mar'ah saubun wasi'un talbisuhu fauqa siyabiha litakhruja fihi ya, bahwa hendaknya seorang perempuan itu menggunakan saub wasi, pakaian yang luas, yang longgar, yang digunakannya fauqa siyabiha, di atas pakaian yang lain, yaitu pakaian rumah, pakaian mihnah ya. Nah, ketika keluar rumah maka harus menggunakan saub wasi yang digunakan di atas pakaian rumahnya, litakhruja fihi, untuk wanita keluar rumah. Nah, fa'ilam yakun laha saubun wa aradat an takhruja fa'ala uhtuha ayyatu muslimatin kanat an ta'iraha min siyabiha allati talbisu fawqa siyab. Nah, jika seorang perempuan ingin keluar dari rumahnya namun dia tidak mempunyai pakaian seperti tadi, yaitu kerudung dan jilbab, nah maka hendaknya saudaranya meminjamkannya ya. Dan kemudian kalau dia tidak, fa'ilam tajid man ya'iruha fala takhruj hatta tajida sauban talbisuhu fawqa siyabiha. Kalau si perempuan ini tidak mendapati saudara yang lain untuk meminjamkannya, maka dia tidak boleh keluar rumah sampai dia mendapatkan pakaian untuk keluar rumah tadi ya. Fa in kharajat fi siyabiha duna an talbisa sauban wasi'an murkhiyan ila asfalin ya, ila asfal saubiha fa innaha ta'assar walau kanat satirah jami'al aurah
ya. Nah, kalau dia keluar ya dengan pakaian yang tidak luas dan menghulur ya sampai ke bawah, kemudian dia tetap dalam kondisi itu keluarnya, dikatakan ta'assam, dia berdosa ya. Perempuan itu berdosa sekalipun kondisi dia itu menutup seluruh auratnya, misal dengan celana panjang dan baju atas ya, kemeja yang tangan panjang atau kerudung ya. Nah, itu kan tetap satiroh, bahkan pakai kos kaki misalkan ya, bawahnya itu. Nah, itu ketika keluar rumah tetap dijelaskan belum memenuhi syarat sehingga dia berdosa ya. Karena ya menggunakan li'anna saubal wasi al-murhi ila asfal hatta al-qadamain fardun. Karena pakaian luas yang menghulur sampai ke bawah hingga menutupi kedua mata kakinya itu hukumnya wajib ya, fardun. Fatakunu qad khalafat al-fardhu, maka perempuan yang tadi keluar dengan tidak menggunakan kerudung dan jilbab itu dia malah nyalahi khalafat al-fardhu, ya, melanggar kewajiban. Ya, maka kemudian fata'assama indallah, dia berdosa di sisi Allah, wa tu'aqabu, ya, maka akan disanksi min kibalid daulah, oleh pihak negara ya, dengan hukuman ta'zir. Hukuman ta'zir ini hukuman yang tidak ada penjelasan hudud ya, atau di luar jinayah ya, tapi dia melanggar ketentuan syariat yang tidak diatur ya dalam jenis yang tadi, maka diberikan hak bagi seorang pemimpin untuk menetapkan sanksi apa ya terhadap pelanggaran yang dilakukan. Nah, dalam hal ini adalah perempuan muslimah yang sudah balik ketika keluar rumah menutup aurat tapi tidak menggunakan kerudung dan jilbab ya. Nah, sahabat muslimah ya, kalau tadi di situ dijelaskan bahwa tu'aqabu min kibalid daulah ya, akan diberi sanksi oleh pihak negara, ini menunjukkan bahwa sesungguhnya dalam Islam untuk penjagaan kehormatan ya, kebaikan bagi seorang perempuan pun menjadi tanggung jawab negara ya, agar dia taat kepada Allah, tidak menyalahinya, agar dia selamat dunia akhirat, menjadi hamba yang sholihah ya. Nah, sahabat muslimah, berbeda sekali dengan apa yang kita dapati dalam pemahaman hari ini ya. Lebih jauh ya kalau kita mau melihat betapa sudah banyak pelanggaran yang dilakukan ya oleh umat Islam ya dalam kehidupan kita nih sehari-hari, yang nampak nyata ya, bahwa jangankan menggunakan pakaian yang difardukan ya, untuk menutup aurat saja ya, masih banyak kita dapati sahabat-sahabat muslimah kita yang belum mau melakukan kewajiban itu. Bahkan ya mendapat musibah dengan adanya muslim, bahkan seorang ulama yang mengatakan tidak wajib bagi perempuan menutupi auratnya. Bahkan mereka menegaskan kepada para muslimah dengan sebuah pemikiran kebebasan, ya, hak asasi manusia, bahwa tubuhku milikku, ya, tidak boleh ada yang menguasai selain aku. Kalau aku tidak ingin menutup auratku, maka itu hakku, ya, tidak boleh ada yang memaksa. Nah, jelas-jelas sahabat muslimah, pemahaman ini ya sangat bertentangan ya dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, ya sangat jauh sekali ya dari ketaatan, justru merusak pemahaman kaum muslimin, khususnya para muslimah. Nah, sahabat muslimah, mudah-mudahan ya dengan penjelasan ini kita faham. Kalau sudah faham, maka kita akan terikat dengan aturan itu disertai dengan sifat tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, semata-mata bukan karena kefarduannya saja, tapi ketaatan kita kepada Rabbul Alamin. Baik sahabat muslimah, sampai di sini dulu ya untuk kali ini. Kita berjumpa pada episode lain dengan penjelasan yang lain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dari video tadi
Jadi kesimpulan dari video yang sudah ditayangkan adalah bahwasannya perempuan muslimah yang sudah balik ketika keluar rumah harus menutup aurat, yaitu seluruh bagian tubuh kecuali wajah dan telapak tangan, serta pakaian yang dikenakan pun tidak membentuk tubuh, jadi lebih ke pakaian yang longgar, yang tebal, yang tidak transparan dan tidak ketat. Namun sayangnya masih ada beberapa muslimah yang keluar rumah tanpa menutup aurat dengan alasan kebebasan dan hak asasi setiap manusia. Hal tersebut lebih menentang ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kan banyak juga kalau lihat di internet seperti itu, ada banyak yang jilbaban tapi tapi lehernya masih kelihatan gitu. Kan ada yang sampai ke belakang aja tapi lehernya masih kelihatan. Nah, itu sebenarnya tidak boleh. Dan masih banyak kalau kita lihat di sekitar kita orang yang keluar menggunakan jilbab tapi ketentuannya tidak tepat atau pakaiannya ada yang transparan seperti itu. Nah, di sini saya ingin bertanya dengan partisipan yang ada di sini, apakah Anda semua keluar rumah menggunakan pakaian yang sudah sesuai, yang sudah menutup aurat apa belum? Ada yang mau menjawab? Baik, Adisya, silakan. Kalau menurut pendapat saya pribadi tergantung sih, tapi kalau saya sendiri ketika keluar rumah, meskipun jaraknya hanya sekitar beberapa meter saja, saya akan mengusahakan untuk menutup aurat tentunya. Karena memang sudah aturan dalam agama Islam yang seharusnya seorang perempuan menutup auratnya, yaitu seluruh anggota tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Mungkin seperti itu dari saya. Baik, lalu ada yang menjawab di chat? Cindy menjawab, insya Allah sudah katanya. Nah, lalu saya punya pertanyaan lagi. Misal kalian saat keluar rumah dan bertemu wanita yang menggunakan pakaian ketat dan transparan atau tidak menutup auratnya secara benar. Bagaimana pendapat kalian dengan itu? Apa yang kalian lakukan? Baik, silakan, Fani. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi menurut saya itu ya, kan setiap orang itu memang punya hak sendiri dalam berpakaiannya. Namun jika seorang itu saya ketahui memakai pakaian yang transparan dan saya mengetahui kalau orang itu adalah orang Muslim dan saya mengenalnya ya, maka saya akan menegurnya, saya akan mengasih tahu dengan cara yang baik-baik pastinya, dengan cara yang baik-baik dan tidak menyakiti hatinya. Terus mungkin juga bisa dengan cara cuma berdua gitu, maksudnya nggak di tempat umum gitu, nggak langsung menegurnya di tempat umum dengan suara yang keras kayak gitu. Jadi menurut saya akan memberi. Baik, ada pendapat lain? Sudah cukup? Baik, jadi menutup aurat adalah hal yang penting bagi kita semua dan juga banyak kegunaannya. Contohnya aurat wanita itu kita harus menutup aurat untuk terhindar dari hal buruk seperti yang disebutkan di awal tadi, untuk menghindari fitnah. Jadi karena kita sudah mengetahui materi hari ini, saya harap dengan kegiatan ini semoga bisa menambah wawasan dan memperdalam wawasan kita mengenai aurat wanita dan kewajiban untuk menutupnya. Baik, saya kira sudah cukup ilmu yang ingin saya bagi hari ini. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima
kasih atas ilmunya. Terima kasih. Ya, makasih juga udah berkenan hadir di sini.